Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Om J. Smith terkait critical history Kota Mekah. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Have daily contact with people that are 600 miles further north. Obviously, there's something wrong. That the geography that's in the Quran just does not make sense. And so Gibson brought this up, and he wrote a book on this, Quranic Geography. You can get it. You can buy it for $15 and PDF. You go up online and just put the Quranic Geography PDF and pay your $15 to get it. Read it. We then went into the maps, and this is the material that was brought up by Dr. Patricia Corona, who reads and writes 15 languages, and she did a whole study in Hagarism and then Meccan Trade and the Rise of Islam in 1987 when it was published. And she looked at these maps, and we showed map after map after map, which tried to cartograph what Ptolemy had said in the 2nd century. They put into map form in the 1400s, 1500s, and 1600s. And we showed that every one of these maps, there was one glaring thing that was missing, and that was Mecca. It was not on any of these maps. Ptolemy knew nothing about Mecca. So then we went and setelah melihat kurang lebihnya klaim penjelasan dari Om J, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Perlu diketahui sebelumnya bahwa para misionaris apologet Kristen ini sangat bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengaburkan data historis, khususnya data historis yang terdapat dalam peta kuno karya Claudius Ptolemy, kira-kira tahun 100 sampai 170 Masehi. Jadi CA itu bahasa Latin ya, yang berarti kira-kira atau sekitar. Baik, kita bisa lihat dalam video penjelasan J. Smith yang tadi saya tampilkan menunjukkan upaya manipulasi data yang dilakukan dengan dua cara strategis. Apa itu? Pertama, mereka mewacanakan isu bahwa peta Ptolemy yang dikaji para akademisi itu bukan peta asli yang dibuat oleh Claudius Ptolemy yang dibuat pada tahun 150-an Masehi. Namun, peta Ptolemy yang ditampilkan oleh para akademisi merupakan peta pseudo-Ptolemy karya seorang kartografer yang bernama Gerardus Mercator of Flanders dari Belgia yang dibuat pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Dan karena itu, data-data yang terdapat pada peta pseudo-Ptolemy itu dianggap tidak valid karena peta tersebut baru muncul pada tahun 1600-an atau 1 milenium pasca wafatnya Claudius Ptolemy. Peta pseudo-Ptolemy edisi tahun 1600-an itu merupakan peta yang direkonstruksi dan dikoreksi oleh seorang kartografer generasi belakangan sehingga mengalami banyak penyesuaian informasi geografis sesudah abad ke-16. Dengan kata lain, peta pseudo-Ptolemy tidak bisa dijadikan pembenaran untuk klaim kondisi geografis kawasan semenanjung Arabia pada era 150-an Masehi. Alasannya karena kondisi geografis suatu kawasan selalu berubah selama 5 sampai 10 abad. Nah, kedua, mereka mendekonstruksi nama-nama identitas etnis dan identitas lokasi geografis di kawasan semenanjung Arabia. Meskipun secara literal, nama-nama itu termaktub pada peta kuno Ptolemy. Hal itu mereka lakukan untuk mengaburkan dan memanipulasi nama-nama etnis dan lokasi geografis tersebut. Nah, baik, mari kita ulas dan bantah mereka. Ketika Om J. Smith dan kroco-kroconya berupaya untuk memanipulasi data, ternyata mereka tidak menyadari bahwa faktanya para sarjana revisionis barat tidak ada satupun yang meragukan validitas peta Ptolemy yang konon katanya garapan Gerardus Mercator yang seorang kartografer pada abad ke-16 Masehi.
Para ahli geografi dunia tidak membedakan secara definitif antara peta kuno Ptolemy dengan peta pseudo-Ptolemy, karena perbedaan kedua istilah tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam ranah akademik, khususnya kajian geografi Arabia. Bahkan hingga kini tidak ditemukan adanya dua versi peta Ptolemy antara edisi pra-Mercator dan edisi pasca-Mercator yang membuktikan adanya perbedaan sajian detail data historis. Nah, dengan kata lain atau aliasnya ya, peta yang disebut oleh para apologet Kristen sebagai peta pseudo-Ptolemy itu sebenarnya imajinatif, karena hal itu merupakan suatu upaya pseudo-akademik kaum apologet Kristen yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya para sarjana revisionis barat selalu menggunakan detail data historis dari buku Geographia yang memuat peta kuno karya Claudius Ptolemy, seperti Jan Retzel, penulis buku Arabs in Antiquity, Their History from the Assyrians to the Umayyad tahun 2003. Selanjutnya ada William Hazlitt, penulis The Classical Gester tahun 1851, ada William Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography tahun 1854. Berikutnya ada Greg Fraser, penulis buku Arabs and Empires Before Islam tahun 2015. Berikutnya ada Harimun, penulis The Holy City of Medina, Sacred Space in Early Islamic Arabia tahun 2018. Fakta berikutnya, tidak ada satupun peta Ptolemy versi pra-Mercator dan versi pasca-Mercator yang tidak mencantumkan nama Latripa, Makoraba, Zabram Regio, dan Katanik. Nama-nama toponim yang terdapat pada semua versi peta Ptolemy itu justru saling berkaitan. Kota Latripa, lokasi geografisnya berada di sebelah utara Makoraba, suku Katanik lokasi geografisnya berada di sebelah timur Makoraba, dan suku Zabram lokasi geografisnya berada di sebelah barat Makoraba. Loh, sebentar Reza, siapa itu suku Zabram dan suku Katanik? Menurut Saint Jerome, kira-kira tahun 347 sampai 420 menyebut nama Zimran, keturunan Abraham melalui Keturah dengan nama Zamran dalam bahasa Vulgata, Liber Genesis 25 pasal 2. Sedangkan Claudius Ptolemy menyebutnya dengan nama Sabram, sementara Flavius Josephus menyebutnya dengan nama Zembranes. Ini terdapat dalam Antiquities 1:15 238, dan Diodorus of Sicily menyebutnya dengan nama Bani Zomenes. Ini terdapat dalam Library of History. Dan wilayah yang disebut Zabram Regio yang dihuni oleh kaum Zabram, letak geografisnya berada di sebelah barat kota Makoraba. Dan ternyata di kawasan itu juga terdapat sebuah teluk yang disebut Teluk Kopar. Sedangkan Claudius Ptolemy mengidentifikasi kaum Katanik atau kaum Katan tinggal di kawasan Arabia Peninsula, bagian timur dari kota Makoraba dan kota Latripa. Nah, ini sudah pernah saya bahas soal keturunan Katan ini ya, termasuk di dalamnya ada Bani Asad. Ada yang masih ingat? Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke fakta berikutnya untuk membantah Om J. Smith serta kroco-kroconya. Nah, fakta berikutnya, tidak ada satupun sarjana revisionis barat yang menafsirkan nama Latripa pada semua versi peta Ptolemy itu bukan merujuk pada identitas kota Yastrib. Tidak semua sarjana revisionis barat menolak penafsiran nama Makoraba pada peta Ptolemy itu merujuk pada identitas kota Mekah. Meskipun nama Mekah secara literal tidak tercantum pada peta Ptolemy versi Mercator, tetapi bukan berarti nama Mekah secara literal tidak tercantum pada peta Ptolemy versi pra-Mercator. Bukankah para misionaris ini sendiri berdalih bahwa peta Ptolemy versi Mercator itu mengalami banyak perubahan dan penyesuaian informasi geografis? Faktanya, semua edisi peta Ptolemy memuat nama Makoraba dan tidak ada satupun edisi peta Ptolemy yang tidak memuat nama Makoraba. Contoh nih, nama tanah Fadak secara literal juga tidak tercantum pada semua peta Ptolemy versi Mercator. Tetapi bukan berarti eksistensi tanah Fadak tidak ada di era Claudius Ptolemy. Faktanya, semua edisi peta Ptolemy memuat nama Aluare.
dan para sarjana revisionis barat mengidentifikasi nama Aluare sebagai nama lain dari tanah Fadak. Misalnya F.E. Peters, penulis buku The Arabs and Arabia on the Eve of Islam tahun 2017, bahkan identitas tanah Fadak tertulis pada inskripsi Nabonidus dalam bahasa Akkadian yang ditemukan di Haran dan telah eksis sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, sebetulnya ada beberapa lagi fakta-fakta untuk membantah Om J. Smith beserta kroco-kroconya. Tapi mengingat durasi nanti kepanjangan karena masih ada poin yang akan kita tanggapi ya. Berikutnya mengenai penjelasan Om J tentang penelitian dan Gibson. Kalau soal arah kiblat dan Mekah sebenarnya berada di Petra, ini sudah pernah saya bahas ya. Saya hanya fokuskan untuk saat ini mengenai nama Makoraba saja. Nah, dalam hal ini dan Gibson menolak bahwa nama Makoraba yang tertulis dalam peta Ptolemy itu adalah nama lain dari Mekah. Menurutnya, secara literal tidak ditemukan di berbagai peta kuno sebelum tahun 800 Masehi. Penolakan dan Gibson itu sebenarnya tidak relevan dan ahistoris. Karena sebelum tahun 800 Masehi, tidak ada satupun peta kuno yang dibuat oleh seorang kartografer Romawi ataupun seorang ahli geografi Yunani, kecuali Claudius Ptolemy yang membuat petanya pada tahun 150 Masehi. Nah, selain itu pernyataan dan Gibson itu sebenarnya juga tidak kritis. Kenapa? Karena meskipun nama Mekah secara literal tidak ditemukan dalam peta kuno sebelum tahun 800 Masehi, tetapi pada tahun 700 Masehi, faktanya nama Makoraba telah dipahami oleh Bapak Gereja generasi patristik sebagai nama lain kota Mekah. Seorang Bapak Gereja patristik yang hidup pada tahun 700 Masehi yang bernama Saint John of Damascus, kira-kira sekitar tahun 675 sampai 749 atau sekitar 50 Masehi, ternyata telah mencatat nama Makoraba dalam tulisannya Airese ton Ismaeliton atau ajaran bidat kaum Ismail. Faktanya, kota Makoraba ini dikenal sebagai tempat kelahiran pembawa ajaran bidat kaum Ismail. Di mana itu berarti, nama Makoraba yang dimaksudkan oleh Saint John of Damascus dalam tulisannya tersebut pasti merujuk pada kota Mekah dan pada tahun 700 Masehi. Nama kota Mekah telah dikenal dalam tradisi gereja Bizantium sebagai nama lain Makoraba. Selain itu, Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Hawarizmi sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi yang hidup pada tahun 800 Masehi merupakan orang kedua dalam sejarah pembuatan peta di dunia setelah Claudius Ptolemy. Dalam karyanya yang berjudul Kitab Surah Al-Ard atau buku peta dunia yang diterbitkan pada tahun 833 Masehi, Al-Hawarizmi justru telah menyebut nama Mekah secara literal dalam versi tulisan Arab, serta melengkapinya dengan koordinat garis bujur dan garis lintang. Penyebutan nama Mekah pada peta Al-Hawarizmi itu diakuinya sebagai pengganti nama Makoraba pada peta Ptolemy. Dengan kata lain, Bapak Gereja generasi patristik dan para ulama Islam generasi salaf yang hidup pada abad ke-7 sampai 9 telah mengenal identitas nama Makoraba sebagai nama Latin dari kota Mekah. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dan Gibson yang menihilkan identitas kota Mekah sebelum tahun 800 Masehi membuktikan kurangnya literasi yang dimilikinya terkait dokumen-dokumen klasik. Jadi ditelusuri lagi ya, Om Gibson ya. Nah, selain dari segi literal, saya juga akan menampilkan keberadaan bait suci. Diodorus of Sicily menyebut kaum Zimran atau keturunan Keturah dengan nama Bani Zomenes. Ini terdapat dalam Library of History. Dan wilayah yang disebut Sabram Regio yang dihuni oleh kaum Sabram, letak geografisnya berada di sebelah barat kota Makoraba. Mendeskripsikan lebih rinci mengenai kawasan yang dihuni oleh kaum Bani Zomenes yang sebenarnya juga memperkuat deskripsi Agatharchides of Nidus. Dalam hal ini, Diodorus of Sicily mendeskripsikan rincian geografis sebagai kawasan penanda bagi kaum Bani Zomenes, khususnya pada buku Bibliotheca Historica.
yang isinya, saya kutip dulu ya, kaum yang tinggal di kawasan sekitar teluk dikenal sebagai suku Bani Zomeneis. Mereka mencari makan dengan cara berburu hewan darat dan memakan dagingnya. Dan sebuah bait suci telah didirikan di sana, sangat dikuduskan dan sangat dihormati oleh semua bangsa Arab. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Diodorus of Sicily dalam mendeskripsikan kawasan tersebut bukan hanya dari tanda berupa adanya teluk, tetapi juga ditandai adanya bangunan bait suci sebagai tempat ibadah yang sangat penting di suatu kawasan yang dihuni oleh kaum Bani Zomeneis. Edward Gibbon sekitar tahun 1737 sampai 1794 Masehi, penulis buku The History of the Decline and Fall of the Roman Empire tahun 1994, juga mengomentari dan sekaligus mengutip teks dari buku karya Diodorus of Sicily yang berjudul Bibliotheca Historica, yang menggambarkan adanya bait suci yang dianggap paling suci oleh seluruh bangsa Arab di kawasan Arabia. Edward Gibbon menjelaskan, tetapi bangsa itu pada setiap zaman telah tunduk pada agama dan bahasa yang asalnya dari Mekah. Kekunoan bangunan Ka'bah justru melampaui era kekristenan. Dalam menggambarkan tepian pantai Laut Merah, sejarawan Yunani yang bernama Diodorus justru telah mengomentarinya, yang letak geografisnya antara wilayah kaum Tamud dan kaum Saba, yakni sebuah bait suci yang amat terkenal yang kesuciannya sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Nah, perlu diketahui di sini bahwa deskripsi yang dipaparkan oleh Edward Gibbon tersebut tentang bait suci itu mengutip dari Diodorus of Sicily yang seorang sejarawan Yunani pada abad ke-1 sebelum Masehi. Sedangkan laporan Diodorus of Sicily sebenarnya juga mengutip dari Agatharchides of Cnidus yang hidup pada abad ke-2 sebelum Masehi, yang juga mengutip uraian para pedagang dan para penjelajah ahli, termasuk Ariston yang mengunjungi kawasan Arabia Peninsula bagian barat. Selain Diodorus yang mengutip ulang buku Agatharchides, juga ada Strabo dan Photius. Agatharchides of Cnidus menjelaskan tentang deskripsi berbagai lokasi sepanjang Laut Merah di kawasan Arabia Peninsula bagian barat, termasuk segala teluk dan kuil yang ditemukan di kawasan tersebut. Namun, bukan berarti Agatharchides tidak pernah menyebutkan tentang penanda identitas kawasan Mekah ataupun kuil Ka'bah. Meskipun secara literal nama Ka'bah dan nama Mekah tidak tertulis dalam karyanya, Agatharchides hanya menyebutkan 3 penanda penting, yaitu suku Bani Zomeneis, lokasi teluk yang jaraknya sekitar 500 stadia, dan bait suci yang sangat dimuliakan oleh seluruh bangsa Arab. Nah, sebagai tambahan mari kita lihat lagi kecerobohan Om J. Smith dalam mengklaim sesuatu. Check it out. If you all remember, Taif is that town that's up on the Western Plateau. Here is a picture of it. Here's a map of it. It's just maybe about 50 miles. Some say maybe 40 to 50 miles away from Mecca. It is along the Western Plateau where Dr. Patricia Krohn realized the trade did go. Just look at the Arabic that you see there. There are 9 lines. Particularly look at lines 7, 8, and 9. Here, I'll just put a box around them. But let's look at the English translation for that. Because what the website says is very fascinating. The website says that this is the first independent documentary verification that of the reconstruction and remodeling of the Al-Masjid Al-Haram in Mecca. Okay, that's how they have pointed to this inscription of the reconstruction and remodeling of the Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram, as you well know, is where the Kaaba is. Here's a picture of the Kaaba and the picture of the Masjid Al-Haram. According to the Quran itself, it is where Muhammad went to in the night journey in 621. That's referred to, they say, Muslims say, in chapter 17, verse 1. We have debunked that quite categorically, but that's not what we're looking in today. Dalam videonya, Om J. Smith memperlihatkan prasasti yang berada di wilayah Huma al-Numor, bagian barat laut Taif, Arab Saudi. Pada prasasti tersebut terdapat tulisan yang isinya terdapat 9 poin tulisan yang kalau diterjemahkan sebagai berikut. Poin 1, Ar-Rayyan bin Abdullah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Poin 2, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan.
Poin 3, kemudian menegaskan kembali kepada mereka yang datang untuk memberikan kesaksian. Poin 4, itu Tuhan kasihanilah Al-Rayyan. Poin 5, semoga Dia mengampuninya dan memberinya petunjuk ke jalan surga. Poin 6, dan aku memintanya untuk menjadi syahid di jalannya. Poin 7, pria ini tertulis di. Poin 8, tahun dibangunnya Masjid Al-Haram. Poin 9, pada tahun ke-78. Nah, perhatikan poin 8 ya. Om J. Smith menjelaskan bahwa prasasti ini menunjukkan kekeliruan sejarah dalam Islam tentang tahun pembuatan Masjidil Haram. Karena Om J. mengklaim bahwa kalimat pada poin 8 dan 9, yaitu tahun dibangunnya Masjidil Haram pada tahun ke-78, yang artinya Masjidil Haram baru atau awal dibangun pada tahun ke-78. Sebuah kalimat untuk Om J nih. Uncle J, don't be too happy about your claim because this shows that you don't understand anything or even know anything about Islam. Nah, saya rasa catatan inskripsi dari Agatharchides of Nidus tahun 2 sebelum Masehi sudah menjawab kekeliruan klaim Om J. Smith ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kata kerja yang digunakan dalam prasasti atau baris ke-8 adalah bana, yang artinya adalah membangun. Ini tidak berarti sesuatu yang baru dibangun. Penggunaan serupa juga tercatat dalam sumber-sumber literatur yang menggambarkan kegiatan pembangunan masjid lain seperti Al-Aqsa, Damaskus, dan Al-Madinah. Nah, di samping itu tidak ada pengkhususan kata bana atau dalam artian membangun atau dibangun. Itu berarti baru dibangun. Prasasti ini yang sampai sekarang tidak diketahui dalam publikasi ilmiah barat sangat penting karena tidak hanya menyebutkan syahadat secara lengkap, yaitu kesaksian keimanan Islam, tetapi juga sebuah peristiwa sejarah penting dan verifikasi dokumenter independen mengenai hal tersebut, yaitu rekonstruksi dan renovasi Masjid Al-Haram di Mekkah. Khalifah Bani Umayyah Abdul Al-Malik bin Marwan memulai rekonstruksi Al-Masjid Al-Haram pada tahun 75 Hijriah setelah mengalami kerusakan akibat ketapel Al-Hajjaj bin Yusuf selama pengepungannya dan akhirnya kematian Abdullah bin Al-Zubair yang wafat pada tahun 73 Hijriah atau 692 Masehi. Prasasti ini kemungkinan besar memperingati selesainya rekonstruksi dan renovasi Masjid Al-Haram dan terletak di dekat jalan raya modern yang menghubungkan Mekkah dan Thaif sekitar 75 km dari masjid sebelumnya. Adapun penyebutan renovasi Masjid Al-Haram dalam sumber-sumber sejarah, baik Al-Faqihi maupun Al-Azraqi, ahli sejarah abad ke-9 Masehi, mencatat peristiwa ini. Catatan sejarah tampaknya menunjukkan bahwa permulaannya sekitar tahun 75 Hijriah dan berakhir sekitar tahun 80 Hijriah. Nah, jadi kesimpulannya, kita harus berhati-hati ketika mencoba mengekstrapolasi pendahuluan sejarah semata-mata berdasarkan catatan arkeologis yang tidak lengkap dan belum dipelajari, terutama ketika membayangkan hipotesis yang berlebihan atau rekonstruksi sejarah yang fantastik. Saya rasa cukup ya. Dan quote untuk kali ini adalah, berbagai doa dipanjatkan oleh kafir, tetapi hanya satu doa yang selalu tidak dikabulkan, yaitu berdoa diberi kecerdasan. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.